Ceritanya gimana awalnya Satpol PP datang itu? Satpol PP datang diusirkan kita diangkat barat, disuruh angkat cepat-cepat ke barat ini mau tutup ini. Kenapa begitu? Maksudnya kenapa disuruh bisa? jangan kita jualan di jalanan itu menjalan orang jalan lewat. Jadi dia suruh kita taruh barang balik ke sebelah lagi 2 hari lagi dia balik datang disuruh angkat lagi. Angkat lagi. Ibu Oni menjual di depan SMA 3. Terus menjual selama 1 minggu dapat usir sama Satpol PP. Ibu Mariani, kita menjual di sebelah di trotoar Pak, dilarang sama Satpol PP. Di mana? Di seberang jalan. Oh, di depan ya, SMA. Di bawah kayu. Kita dilarang, jadi kita menyeberang di pos polisi yang kosong Pak. Kebetulan lagi kosong sudah 2 tahun kali ini, hampir 2 tahun lah. Kosong di situ. Jadi kita isi di situ sementara. Satpol PP angkat barang naik di mobil. Jadi diangkat naik di mobil. Satpol PP lewat, kita kembali lagi. Satpol PP datang lagi. Iya, ini dengan saya Bapak Dirjen Patun Iwala. Kebetulan saya jualan di Pasar Lemu, tapi karena kebetulan kejadian kemarin yang terjadi di sana, sehingga masyarakat palang jalan. Kebetulan tadi saya bongkar barang dari kapal, saya bawa ke Pasar Lemu, tapi ditolak di Palang, makanya mobil tidak bisa masuk. Nah, kemudian saya lanjut ke kilo 8, tapi di sana juga tidak dikasih izin untuk jualan. Terpaksa saya balik ke sini di Pasar Bersama di depan SMA. Tapi karena terpaksa, karena kemarin ibu-ibu yang jualan di sini itu dilarang sama Satpol PP. Kita jualan begini untuk mencari, untuk makan sehari-hari saja, bukan untuk tabungan besok-besok, untuk makan sehari-hari saja. Jadi kalau kita dapat larang menjual begini berarti kita disuruh mati sudah. Jadi saya minta kepada Pak Wali Kota juga untuk memberikan teguran kepada Satpol PP. Dalam situasi begini jangan berlakukan aturan yang terlalu ketat. Orang mau cari makan. Ibu Mariani, kita menjual di sebelah di trotoar Pak, dilarang sama Satpol PP. Di mana? Di seberang jalan. Oh, di depan ya, SMA. Di bawah kayu. Kita dilarang, jadi kita menyeberang di pos polisi yang kosong Pak. Kebetulan lagi kosong sudah 2 tahun kali ini, hampir 2 tahun lah. Kosong di situ. Jadi kita isi di situ sementara. Satpol PP angkat barang naik di mobil. Jadi diangkat naik di mobil. Satpol PP lewat, kita kembali lagi. Satpol PP datang lagi. Jadi kita pindah ke sini Pak. Di sini kayak sepi, kita pindah kilo 8. Kilo 8 juga susah. Jadi kita kalau di sini tetap ada 1.000-2.000 Pak. Jadi kita tetap menjual di sini. Jadi bagaimana itu Pak? Jadi ceritanya itu kapan Satpol PP datang? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali kita dilarang menjual di sebelah 2 kali, di sini sudah 4 kali, di sini 2 kali, di sebelah 2 kali. Alasannya? Alasannya dilarang menjual karena semuanya dihapus, semua penjual di pinggir jalan. Padahal kita lewat-lewat itu Pak, masih banyak orang menjual di pinggir jalan. Kita saja kayak di anak tirikan ini. Dimarahin atau dilarang? Dibuang-buang tidak toh? Tidak. Terserah Mama Aji, adakah barangnya dibuang? Mama Aji, ada barangnya dibuang kemarin atau tidak? Diangkat naik mobil saja. Diangkat naik mobil. Baru? Tetapi kita tidak mau barang kita diangkat mobil, kita ambil turun kembali, kita pindah di pos polisi. Jadi pos polisi dilarang juga, 2 kali di sini dilarang, 2 kali di sebelah, kita pindah di sini. Itu Pak. Ini tepatnya di mana nih? Di teras pos polisi itu. Di mana ini? Di Jalan Baru, Pasar Bersama ini. Di depan? Di depan SMA. Di sudut
di sudut sekolah SMA 3 ini. Iya. Iya. Harus lengkap. Lengkap. Ya. Sudah? Iya Pak. Itu? Itulah Pak. Kita cuma begitu, tidak mau tambah, tidak mau kurangi, begitu saja. Jadi kira-kira solusinya bagaimana? Pengennya bagaimana? Solusinya kita mau minta Pak, di seberang di bawah pohon kah, atau di pos polisi kah. Sementara waktu ini, sementara kita juga atasi masalah corona ini, kita juga masih mau hidup Pak. Gaji rupiah jualan di pasar bersama di samping sekolah SMA 3. Harus diusir kita lagi balik ke. Ceritanya gimana Diusir. awalnya Satpol PP datang Satpol itu? PP datang diusirkan kita, diangkat barat, disuruh angkat cepat-cepat ke barat, ini mau tutup ini. Kenapa begitu? Maksudnya kenapa Disuruh bisa? jangan kita jualan di jalanan itu, menjalan orang berjalan lewat. Jadi dia suruh kita taruh barang balik ke sebelah lagi 2 hari lagi dia balik datang, disuruh angkat lagi, Astagfirullah. angkat lagi, buang jualan lagi. Habis lagi kita taruh di bawah lagi, disuruh angkat lagi. Kita menderita, cuma jualan kita buang-buang saja. Pasar sepi, pulang lagi tidak ada uang, sampai di sini lagi jualan cuma pusing buang. Ini orang menjalan utang kita tidak bisa bayar itu, cuma begitu. Jadi bagaimana? Solusinya gimana? Solusinya minta kita jualan di SMA 3 bisa kah? Di depan pos polisi bisa kah? Iya, karena kan nama aja dong, semua kan warga pasar bersama pasar kan? bersama. Semua di sini warga pasar bersama. Setengah mati kita yang menderita makan lagi, menderita hidup. Pasar sudah sepi lagi, sampai di sini lagi kita buang barang sama. Jadi barang-barang sempat diambil sama Satpol PP? Sampai PP diambil lagi, tapi saya suruh dikasih keluar lagi. Oh gitu. Alasannya tidak boleh Jualan di sini. jualan di pinggir sini. Iya, Sementara tempat lain banyak yang berjualan. jualan. Semua ada yang jualan saja. Kita ini baru diusir kita. Bu Oni menjual di depan SMA 3. Terus menjual selama 1 minggu dapat usir sama Satpol PP. Kami minta kebijakannya selama 15 hari tidak diizinkan. Selama corona di pasar agak sepi, jadi kami menjual di pinggir jalan sementara, tapi kami dapat usir, diambil barang-barang kami. Pokoknya dapat larang lah, dilarang menjual di pinggir jalan. Padahal kami tidak dibilang menghalangi di jalan raya, menghalangi kerumunan orang. Padahal kami menghindari kerumunan orang di sini. Kami hanya mencari 1.000-2.000 di luar sini karena di pasar sudah terlalu sepi. Karena pasar kan menghindari corona, jadi orang-orang tidak ke pasar lagi untuk belanja. Jadi kami membantu mereka di luar-luar sini untuk belanja barang-barang keperluan rumah tangga gitu. Tapi kami tidak diizinkan oleh Satpol PP. Alasannya kami mengganggu, sementara di sini sepi. Kami cuma mengharap dari pemerintah untuk mengizinkan kami sementara selama corona di pinggir jalan untuk sementara, dan kami mengerti kalaupun sudah keramaian mulai ramai ya kami mengerti. Ya begitu. Jadi kita ini mau dibantu selama corona berjalan. Minta tolong kita biarkan kita dulu mencari menafkah untuk bantu suami, karena pemasukan suami tidak normal. Karena suami sudah Kita mau tidak hidup seperti biasa. Selama corona ini kami setengah mati mencari mana bayar sewa rumah lah, kebutuhan rumah tangga sehari-hari sangat berat, dan kami hanya mengharap saja di jalan beginilah. bilang kalau corona sudah lewat. Corona sudah selesai, kami sudah normal di pasar, karena di pasar memang tempat pencarian yang begini ya, jual beli. Tapi selama corona pasar sepi, jadi orang menghindari kerumunan. Kami di sini masyarakat sini juga membantu pasar bersama, karena mereka sangat senang juga belanja di kami, bukan meresahkan tapi membantu. Yang Satpol PP saja ini tidak tahu kenapa bisa begini, melarang kami menjual di jalan begini, padahal kami menghindari ini ya kerumunan masyarakat.
Kebetulan tadi saya bongkar barang dari kapal, saya bawa ke Pasar Lemu tapi ditolak di Palang, makanya mobil tidak bisa masuk. Nah, kemudian saya lanjut ke kilo 8, tapi di sana juga tidak dikasih izin untuk jualan. Terpaksa saya balik ke sini di pasar bersama di depan SMA. Tapi karena terpaksa, karena kemarin ibu-ibu yang jualan di sini itu dilarang sama Satpol PP, katanya tidak bisa. Waktu jualan pertama pas di depan sekolah SMA 3, tapi karena dilarang dipindah ke sini pos lama, pos polisi. Kemudian itu juga diperintahkan supaya jangan lagi jualan di sini. Tapi karena keadaan terpaksa, ya kita tidak mau bagaimana lagi. Kita ke kilo 8 juga sana tidak dikasih izin. Terpaksa kita di mana tempat yang bisa kita jualan, kita jualan. Jadi belum ada solusi dari pemerintah ya? Iya, belum ada solusi bagaimana. Apalagi kita disalahkan di dalam situasi pandemi yang saat ini melanda semua manusia dunia, dan bukan hanya di Kota Sorong atau di Indonesia, tapi semua dunia. Dan kita masyarakat kecil cari makan untuk sesuap nasi saja. Karena itu kita minta supaya pemerintah kasih kemudahan kepada kita. Di mana saja yang kita jualan, yang asalkan tidak mengganggu aktivitas umum. Ini memang sudah mengganggu aktivitas umum, tetapi kan masih ada jalan yang luas. Kita di mana tempat yang bisa kita jualan. Jadi kalau boleh kami mintakan wali kota dengan kebijakannya, kemudian berikanlah tempat. Iya, tempat kepada yang benar-benar layak dan tidak diusir sama Satpol PP lah. Iya, begitu. Kita minta seperti itu. Oke. Jadi intinya kasih tempat buat masyarakat kecil jualan supaya kami tenang jualan gitu ya. Karena diusir lagi oleh Satpol PP. Iya. Oke. Karena kita di Boswesen jualan juga karena tidak punya tempat, tidak dikasih izin. Kita minta tempat jualan di Boswesen masuk di dalam, kita tidak punya tempat, tidak dikasih izin sama yang punya tempat. Kita jual di depan juga begitulah. Kemarin itu Satpol PP 2 kali turun, tidak bisa masuk, tidak bisa jualan. Terpaksa kita kemana lagi? Karena saya di sini kan waktu mau pulang kampung juga tidak bisa. Karena sudah waktu lockdown tidak bisa pulang kampung lagi. Makanya kita terpaksa di sini ya, ngadu nasib di sini, cari makan di sini. Karena itu ya kita minta kalau boleh ya pemerintah kasih tempat yang layak untuk kita bisa jualan. Oke, Bapak. Ini saya turun meninjau lapangan, menyikapi edaran Wali Kota Sorong pada tanggal 4 Mei 2020. Fakta yang terjadi hari ini ada 2 kasus. Yang pertama, pada poin 2 surat edaran Wali Kota tersebut menurut saya sebaiknya direvisi. Karena untuk pemberlakuan pelaku usaha itu tidak bisa disamaratakan, karena itu tidak adil. Oke lah, misalnya dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam itu berlaku bagi mereka pelaku usaha yang mulai berjualan dari jam 5 subuh. Tetapi misalnya mau mama penjual yang mulai jualan menu berbuka puasa itu baru mulai dari jam 5 sore. Jadi kalau dari jam 5 sore kemudian ditutup jam 7, itu durasi mereka hanya 2 jam. Di mana pakai logika? Apakah 2 jam itu bisa jualan? Jualan mereka bisa laku? Itu harus dipikirkan. Olehnya itu harus direvisi. Pemberlakuan poin 2 pada surat edaran Wali Kota harus direvisi dan ada kekhususan bagi pelaku-pelaku usaha yang berjualan sore. Minimal mereka harus sampai jam 9 malam. Harus demikian karena mereka itu berani berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lah kalau mereka tidak jualan, siapa mau kasih mereka makan? Wali Kota mau kasih. Mereka yang jualan rata-rata tidak punya penghasilan, juga tidak dapat bantuan. Sama halnya dengan hari ini yang kita dapati, mereka jualan harus diusir dan dipaksa suruh pergi. Padahal mereka ini hanya butuh waktu sekitar 15 hari. Dalam situasi begini, aturan ditegakkan tapi kondisional juga harus diperhatikan. Wali Kota tolong memperhatikan 2 hal ini. Jangan bikin rakyat menderita. Kalau kalian dapat gaji tiap bulan jelas pendapatan, tapi kalau mereka punya pendapatan dari mana? Tolong diperhatikan itu. Hari ini saya sengaja bagi-bagi masker ke para pedagang, para penjual, untuk tetap mereka berjualan tetap. Tapi physical distancing, jaga jarak mereka berlakukan dan wajib pakai masker. Himbauan pemerintah mereka sudah lakukan. Jadi apa lagi masalahnya? Mau disuruh di rumah, baru di rumah mereka makan apa? Jadi saya minta kepada Pak Wali Kota juga untuk memberikan teguran kepada Satpol PP
Dalam situasi begini jangan berlakukan aturan yang terlalu ketat. Orang mau cari makan,